lagi di Cahaya Hati Indonesia dan kita akan masuk ke dalam segmen Tanya Jawab. Alhamdulillah, terima kasih atas semua pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Dan ada 2 pertanyaan yang sudah kita pilihkan. Dan yang pertama ini, mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Abdurrahman Jailani. Ini dari @okdava. Pertanyaannya adalah, kenapa ya kalau azan subuh suka nggak kedengeran? Syoleh. Ini nggak kedengeran apa ya, Mang, masih tidurnya? Suka nggak kedengeran. Terus kadang kalau begadang kuat, tapi pas azan ngantuk langsung tidur. Baik, guruku silakan. Ini pertanyaan ajib nih. Iya, para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, pertanyaan yang pertama, kenapa ya kok kadang azan nggak kedengeran? Ini bisa beberapa faktor nih. 1, karena mungkin jauh dari masjid itu jauh. Yang 2, kalau kagak kebluk tidur dia. Udah di antara 2 aja itu. Ya, maka oleh karena itu kalau misalkan memang kita tidur, kan sekarang mah udah ada alarm di handphone. Pakai itu. Kalau perlu deketin tuh handphone tuh, nggak usah jauh-jauh, iya nggak? Dan juga ada alarm yang pakai suara azan bisa. Ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kadang-kadang kalau begadang kuat, giliran subuh ngantuk. Emang kerjaan iblis sama setan begitu. Kalau misalkan kita nonton bola semalam suntuk gitu kan, itu kuat kita tuh. Tapi giliran dekat waktu subuh aja dibikin ngantuk. Emang begitu modelnya. Nah, oleh karenanya mesti ada Allahumma paksain wa usahain gitu kan. Iya. Jadi dipaksain jalan, melek dipaksain melek gitu. Waktunya azan, waktunya subuh, kita berangkat deh. Tapi pasti deh, kalau kita ngambil air wudhu, kan emang udah begitu tuh ajarannya dalam agama tuh. Susah banget kalau misalkan kita mau bangun untuk ibadah, mau sholat. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah aja kan begitu. Tapi kalau kita udah bisa bangun, lepas tuh ikatan tuh setan. Berdiri, lepas lagi tuh yang kedua tuh ikatan. Terus kalau kita ngambil air wudhu, lepas dah tuh. Kita sholat enak. Lagi sholat juga belum tentu ibarat kata kagak ada gangguan nih para pemirsa. Masih ada yang namanya gangguannya. Makanya dalam Al-Quran ada tuh kan, wailul lil musallin. Artinya orang yang sholat aja masih ada cikal bakal bisa celaka. Bagaimana istilahnya yang kagak sholat. Nah, dalam hal ini yang ingin kita sampaikan adalah bahwa syaitan, iblis itu tidak akan pernah berhenti sampai kita selesai daripada ibadah kita. Jadi dari awal kita melakukan ibadah, mau ibadah itu udah setar tuh. Udah setar. Iblis tuh ngegoda. Berhentinya tuh kagak sampai terakhir kita diganggu. Bagaimana caranya? Enggak lulus nih orang ibadah. Kalaupun ibadahnya benar secara syariat, hatinya diganggu. Maka oleh karena itu kita perlu yang namanya tadi memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sama syaitan bukan disuruh lawan. Tapi syaitan kita diminta untuk perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak akan pernah mampu melaksanakan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, oleh karenanya adilnya Allah Subhanahu wa taala tuh begitu tuh. Ya, kita bisa masuk surga bukan karena amal kita. Kita mesti tahu diri. Tapi karena apa? Karena daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk neraka lantaran apa? Lantaran keadilan Allah Subhanahu wa taala, sebab kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal untuk kemudian milih yang benar dan yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guruku. Bener banget, handphone tempelin. Handphone juga ada snooze. Snooze itu kalau misalnya nggak keangkat nanti nyala lagi. Nah, habis itu
Niat udah ya guru ya, Masya Allah ya. Baik, dan alhamdulillah kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Mohon guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Samsul Ma'arif. Mohon izin Ali bacain pertanyaannya ini dari @zain_zul. Ya, Masya Allah ya. Kadang kalau kaget atau kesel, refleks bilangnya astaga. Nah, gitu ya. Nah, ini gimana ya hukumnya Kiai katanya? Astaga gitu kalau kaget dia. Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita ini mengalami kondisi yang ya kesel, lalu agak gimana gitu ya. Tiba-tiba secara refleks kita mengucapkan kalimat, yang kalimat itu diantaranya kalau sudah membiasakan misalnya innalillahi atau astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, itu kalimat yang terbaik. Artinya itu memang diperintahkan di dalam agama kita sering-sering menyebut kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa itu astagfirullah, bisa itu alhamdulillah, bisa la haula wala quwata illa billah, bisa innalillah. Lah ini ada yang menyebut dengan kalimat astaga gitu. Nah, astaga ini memang bahasa Indonesia. Jika ini bukan milik kalimat khusus agama tertentu, maka itu tidak mengapa. Artinya mubah, biasa-biasa saja. Tidak kok diharamkan juga tidak. Tetapi kalau memang niatnya memang minta ampun kepada Allah, mungkin karena bahasa itu sudah terbiasa, maka dilafalkan. Nah, oleh karena itu, tugas tokoh agama meluruskan kalimat secara khusus, misalnya astaga menjadi kalimat astagfirullah. Ya, supaya lebih enak, lebih mengena. Karena dalam bahasa Indonesia memang astaga itu kalau kita cari di kamus, itu memang padanannya memang dalam rangka hampir mirip dengan astagfirullah. Tetapi dalam pendekatan agama, kata astagfirullah itu tidak ada singkatannya. Ya, tidak ada singkatan-singkatan. Ya, memang ada bacaan-bacaan tertentu yang menjadi singkatan, misalnya hauqolah. Bacaan istirja. Istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Lalu hauqolah la haula wala quwata illa billah. Lalu apa lagi? Banyak sekali. Nah, oleh karena itu kita harus memilih kalimat yang sesuai dengan ajaran agama. Antara lain astagfirullahaladzim. Adapun kok orang ngomong astaga, astaga, ya tidak dosa. Apalagi kalau niatnya memang sama, yaitu minta ampun kepada Allah. Tapi kalau bisa jangan dibiasakan. Ada kalimat yang lebih baik yang digunakan dalam agama, yaitu kalimat astagfirullah. Insya Allah dengan beristighfar kita minta ampun kepada Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih guruku. Tuh udah jelas banget ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana ya. Karena sesaat lagi kita akan ngaji ceria bersama guru kita Ustaz Munawir Ngajir. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.